Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikrosyariah BPRS, BMT, dan KJKS. Yang pertama, definisi struktur organisasi BPRS, BMT, dan KJKS. BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, BMT. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga memiliki peran sosial. Peran sosial BMT dapat terlihat pada definisi Baitul Mal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dengan berlandaskan syariah. Ketiga, KJKS. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Fungsi struktur organisasi BPRS, BMT, KJKS. Fungsi BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Dalam buku lain dijelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas gila. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpun dana dan penyaluran dana. Selanjutnya, fungsi BMT. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Fungsi KJKS. Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah. Yang kedua, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Ketiga, meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah. Selain itu, KJKS yang juga menjalankan fungsi Baitul Mal dan Baitul Tamwil juga disebut BMT, namun KJKS hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan tanpa berperan sebagai lembaga zakat disebut KJKS atau Koperasi Syariah saja. Meskipun KJKS tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga zakat, KJKS dan anggotanya tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat saat memperoleh pembagian sisa hasil usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Syafruddin Yusuf. Saya dari kelompok 3. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, Mbak Lela. Membedakan struktur organisasi BPRS, BMT, dan KJKS. Yang pertama, struktur organisasi BPRS. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/25/PBI/2006 bahwa kepengurusan BPRS terdiri atas direksi dan dewan komisaris. Selain itu, dalam struktur organisasi BPRS terdapat jabatan eksekutif dan dewan pengawas syariah. Adapun jumlah anggota direksi ditetapkan paling sedikit 2 orang, sedangkan jumlah dewan komisaris ditetapkan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Yang kedua, struktur organisasi BMT. BMT harus memiliki struktur organisasi yang jelas, tertulis, dan lengkap dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab
dari masing-masing unsur pada struktur organisasi BMT. Struktur organisasinya antara lain yang pertama musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, yang kedua dewan syariah, yang ketiga pembina manajemen, yang keempat manajer, yang kelima pemasaran, yang keenam kasir, dan yang ketujuh pembukuan. Selanjutnya nomor 3 struktur organisasi KJKS. Struktur organisasi yang terdapat dalam KJKS diantaranya adalah yang pertama rapat anggota tahunan, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas, yang keempat manajer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.